Pada sebuah hari yang sunyi di penghujung tahun 1963 di Bandung, Jawa Barat, seorang bayi laki-laki lahir di tengah keluarga sederhana. Anak itu kelak dikenal luas sebagai Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Namun nama aslinya bukan itu. Ia dilahirkan dengan nama Ius Sugriman, anak dari pasangan Haji Endang Mustofa dan Hajah Suntari Putri. Tidak ada yang membayangkan bahwa bocah yang tumbuh di lingkungan keluarga sederhana itu suatu hari akan menjadi figur yang memecah opini publik Indonesia, antara mereka yang menganggapnya seorang ulama dan mereka yang menilainya sesat. Masa kecil Ius Sugriman berjalan dalam suasana yang khas bagi anak-anak kampung di era tahun 1970-an. Waktu itu Bandung masih menjadi kota dengan denyut nasionalisme yang kuat. Bekas luka sejarah Bandung Lautan Api masih membekas di cerita-cerita tua. Dalam beberapa wawancara, keluarga besarnya menyebut bahwa kakek dari Ius pernah ikut berjuang pada masa itu, mewariskan semangat religius dan juga keberanian. Namun di tengah kisah perjuangan itu, kehidupan ekonomi keluarga Ius berjalan sederhana. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah umum, tapi tidak sampai tamat. Menurut beberapa sumber, sekitar usia 12 tahun, ia meninggalkan rumah. Tidak diketahui secara pasti alasan kepergiannya. Apakah karena kemiskinan, panggilan spiritual, atau dorongan untuk mencari jati diri. Yang jelas, ia kemudian ditemukan menuntut ilmu di salah satu pesantren di wilayah Cibuntu, Pandeglang, Banten. Cibuntu pada masa itu adalah daerah yang tenang namun syarat dengan kultur pesantren. Dan disinilah, di bawah bimbingan Kiai Haji Hasan Amin, Ius Sugriman memulai transformasinya. Dari seorang anak muda tanpa arah, menjadi santri yang mulai memahami nilai-nilai keislaman, terutama dalam tradisi Asy'ariyah, Maturidiyah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kuat di tanah Banten. Di pesantren itu pula, Kiai Haji Hasan Amin memberikan nama baru kepadanya, Muhammad Abdul Gufron. Sebuah nama yang kelak akan menjadi simbol perjalanan panjang spiritual dan juga sosialnya. Nama Gufron berasal dari akar kata gofaro dalam bahasa Arab yang berarti ampunan. Nama itu bukan sekedar label keislaman, tapi semacam doa agar muridnya ini hidup dalam rahmat ampunan Tuhan, bukan dalam jalan kesesatan. Namun sejarah akan menunjukkan bahwa nama itu menjadi ironi tersendiri di kemudian hari. Setelah beberapa tahun menimba ilmu, Gufron mulai menempuh jalannya sendiri. Ia dikenal sebagai pribadi yang unik di kalangan santri, tidak sepenuhnya tunduk pada arus, dan punya pandangan-pandangan yang sangat berani. Dalam lingkungan pesantren tradisional, watak semacam itu bisa menjadi dua hal sekaligus, anugerah dan juga bahaya. Beberapa rekan sesantri menyebut bahwa Gufron mudah sering berbicara tentang pengalaman spiritual yang tidak lazim. Ia percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk lain ciptaan Tuhan, termasuk jin dan juga hewan. Bagi sebagian orang, pandangan itu adalah bentuk kepekaan batin. Tapi bagi sebagian lainnya, itu dianggap melampaui batas rasionalitas. Seiring waktu, Gufron mulai berdakwah sendiri, berpindah-pindah kota, dari Banten ke Jawa Tengah, hingga akhirnya menetap di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Pamotan. Di sanalah ia mendirikan sebuah lembaga yang ia namai Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Nama yang cukup tidak biasa untuk ukuran pesantren tradisional, karena menggabungkan terminologi keislaman dengan kata Pancasila, yaitu fondasi ideologis negara. Di mata sebagian orang, pemilihan nama itu menunjukkan semangat nasionalisme dan keterbukaan. Tapi bagi sebagian pengamat, ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan, bahwa dirinya berbeda dari arus takwa konservatif yang sering dicap anti Pancasila, bahwa ia ingin tampil sebagai sosok yang moderat, meskipun cara menyampaikannya sering menimbulkan tafsir berlapis. Pesantren itu berkembang dengan gaya khas Gufron, menyatukan tradisi keislaman, nasionalisme, dan nuansa spiritualitas yang kental.
Namun di balik tembok pesantren, tumbuh pula narasi-narasi tentang kemampuan-kemampuan luar biasa sang pengasuh. Beberapa santri meyakini bahwa Fron mampu mengetahui hal-hal yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ia dikisahkan bisa berkomunikasi dengan jin, berbicara dengan hewan, bahkan memahami bahasa makhluk halus. Cerita-cerita semacam ini awalnya beredar di lingkaran kecil, tapi kemudian di era media sosial, satu potongan video cukup untuk mengubah segalanya. Di tahun 2024, sebuah video ceramah Abuya Gufron viral di media sosial. Dalam potongan itu, ia berkata bahwa dirinya bisa memahami bahasa Suryani, bahasa yang ia sebut sebagai bahasa para malaikat, dan mampu berbicara dengan semut. Video itu menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, nama Mama Gufron menjadi trending topik nasional. Sebagian orang menanggapinya dengan kagum. Mereka melihatnya sebagai wali atau orang pilihan Tuhan yang memiliki karomah. Tapi bagi sebagian yang lain, justru merasa gelisah. Kalangan akademisi agama, ustadz, dan bahkan Majelis Ulama Indonesia turun tangan menelusuri isi ajarannya. Dalam kacamata sosiologi agama, Mama Gufron adalah representasi dari pertemuan antara dua dunia, yaitu antara dunia spiritualitas tradisional dan algoritma media sosial. Ia adalah hasil benturan antara keyakinan lokal yang lahir dari kultur pesantren dan logika viralitas yang menuntut sensasi. Dalam waktu yang singkat, ajaran dan ucapannya dipotong, disebarkan, ditafsirkan ulang, dan dijadikan bahan candaan di berbagai platform media. Apa yang dulu disampaikan dalam majelis terbatas, kini menjadi konsumsi jutaan orang yang tidak mengenalnya secara langsung. Sebagian menyoroti aspek teologinya, bagian lagi menelaah dari sudut pandang psikologi sosial. Bahkan ada yang melihatnya dari perspektif komunikasi digital. Fenomena ini membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana otoritas keagamaan di era media sosial terbentuk? Apakah masyarakat masih percaya pada otoritas ulama konvensional? Ataukah lebih mudah mempercayai figur karismatik lewat layar ponsel? Dalam konteks itu, perjalanan hidup Mama Gufron adalah studi kasus tentang bagaimana transformasi digital mengubah peta dakwah di Indonesia. Dari seorang anak Bandung yang putus sekolah dasar, menjadi santri di Pandeglang, lalu pendiri pesantren di Malang, hingga ikon viral yang disorot nasional. Ia adalah simbol perubahan zaman. Setelah menetap di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, perjalanan dakwah Mama Gufron mulai menemukan bentuknya sendiri. Desa kecil di lereng selatan itu menjadi panggung awal dari sebuah eksperimen dakwah yang berbeda. Ia membangun sebuah kompleks pesantren yang sederhana, yang kemudian diberi nama Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Bangunannya tidak semegah pesantren tua di Jawa Timur, tapi atmosfernya khas. Perpaduan antara simbol-simbol keislaman klasik dan semangat nasionalisme. Di pintu gerbangnya tertulis besar kalimat, berjiwa Islam, berpikir Pancasila, dan bertindak Indonesia. Nama unik sendiri menjadi teka-teki. Sebagian santri mengatakan itu singkatan dari Universitas Nusantara Ilmu Qur'ania. Sementara sebagian lain menilai unik adalah permainan kata untuk menegaskan keunikan lembaga ini. Namun dalam banyak ceramahnya, Mama Gufron sering menekankan bahwa Indonesia membutuhkan ulama yang tidak hanya fasih beragama, tapi juga mengerti ideologis bangsa. Baginya, Pancasila bukan ancaman bagi tauhid, melainkan perwujudan nilai-nilai universal Islam dalam bingkai kenegaraan. Gagasan ini terdengar progresif, bahkan revolusioner, di tengah arus dakwah yang kadang keras menolak simbol-simbol sekuler. Namun pendekatan moderat itu hanya satu sisi. Di sisi lain, tumbuh pula pandangan-pandangan yang dianggap di luar nalar umum umat Islam. Dalam banyak pengajiannya, Mama Gufron mulai menuturkan kisah-kisah spiritual yang tidak lazim. Ia berbicara tentang kemampuan memahami bahasa semut, bahasa jin,
hingga bahasa Suryani yang disebutnya sebagai bahasa para malaikat. Bagi para pengikutnya, ini adalah tanda kedekatan spiritual luar biasa, aroma yang diberikan Tuhan kepada wali. Tapi bagi sebagian kalangan yang lainnya, pernyataan ini menjadi sinyal bahaya, yaitu sebuah bentuk penyimpangan epistemologis yang bisa menyesatkan. Di balik panggung dakwah, ada mekanisme pengaruh yang canggih. Mama Gufron paham betul bagaimana memanfaatkan media sosial. Setiap kali ia berceramah, timnya merekam, mengedit, dan mengunggah potongan-potongan paling menarik ke TikTok dan juga YouTube. Potongan video berdurasi 30-60 detik dengan judul sensasional seperti ulama yang bisa bahasa malaikat atau ketika Abuya berbicara dengan jin menjadi viral dengan cepat. Dalam waktu yang singkat, jumlah penontonnya menembus jutaan. Dari sudut pandang komunikasi digital, ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah strategi. Harisma tradisional digabung dengan dramaturgi media, menciptakan efek magnetik yang sulit ditolak oleh publik mencari keajaiban. Namun viralitas itu adalah pedang bermata dua. Begitu potongan video Mama Gufron mulai beredar luas, arus kritik datang dengan keras. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur melakukan penelusuran. Beberapa ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga mengeluarkan pernyataan kehati-hatian. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang bahkan mengutus tim khusus untuk memeriksa isi ceramah dan aktivitas pesantren unik Nusantara Pancasila. Bagi mereka, pernyataan mengerti bahasa semut dan malaikat bukanlah hal sepele. Itu bukan sekedar metafora, melainkan klaim spiritual yang berpotensi membentuk aliran baru. Dalam konteks akademik, fenomena ini menarik untuk dibaca dengan lensa karismatik, authority ala Max Weber. Dalam masyarakat yang mengalami ketegangan sosial dan spiritual, figur harismatik kerap muncul sebagai penyalur harapan. Mereka menawarkan keajaiban di tengah krisis makna. Mama Gufron mengisi ruang itu. Dia menawarkan tafsir alternatif atas hubungan manusia dengan alam spiritual. Dan bagi sebagian pengikutnya, ajaran itu memberi harapan baru, bahwa manusia bisa lebih dari sekedar makhluk rasional, bahwa komunikasi dengan dunia gaib adalah bukti kedekatan dengan Tuhan. Sosiolog agama menyebutnya sebagai gejala re-enchantment, yaitu kembalinya pesona mistik di tengah modernitas yang rasional. Namun bagi negara dan lembaga agama resmi, hal itu menimbulkan kekhawatiran yang lain. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang munculnya aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang. Dari mulai kasus Lia Eden, Ahmad Mossadegh, hingga kelompok Sunda Wiwitan. Dalam banyak kasus, pemerintah harus menyeimbangkan dua hal, yaitu kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kemurnian ajaran. Ketika Mama Gufron menyebut bahwa ia memahami bahasa Suryani dan berbicara dengan jin, maka aparat keagamaan segera bertindak. Bukan hanya karena isi pernyataannya, tapi karena daya sebar viral yang masif. Pada tanggal 17 Juli tahun 2024, sebuah video baru muncul di kanal YouTube pesantrennya. Dalam video itu, Mama Gufron duduk bersila di hadapan kamera. Wajahnya tenang, suaranya lembut. Ia menyampaikan permintaan maaf pada publik Indonesia. Ia mengatakan bahwa ceramahnya disalahartikan, bahwa dirinya tidak bermaksud mengajarkan hal-hal yang bersifat menyimpang. Ia menegaskan bahwa ajaran yang ia bawa tetap berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga menghormati Pancasila dan setia pada NKRI. Namun opini publik sudah terbelah. Sebagian menerima permintaan maaf itu sebagai tanda kebesaran hati seorang ulama, sementara sebagian lain menganggapnya tidak lebih dari strategi meredakan tekanan. Kisah ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Media mulai menelusuri latar belakangnya lebih dalam. Reporter Tirto, Republika, dan Detik melakukan liputan ke Malang. Mereka mendapati bahwa Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila masih beroperasi dengan aktivitas santri yang berjalan seperti biasa. Namun di balik normalitas itu, para santri hidup di tengah suasana campur
antara kebanggaan dan juga kecemasan. Mereka bangga karena sang guru dikenal di seluruh Indonesia, tapi cemas karena stigma ajaran sesat mulai menempel. Beberapa warga sekitar mengaku bahwa sejak viralnya video itu, banyak orang datang sekedar untuk ingin melihat pesantren yang gurunya bisa bicara dengan jin. Sebuah bentuk wisata spiritual baru yang lahir dari kehebohan digital. Dari sisi struktural, pesantren yang diasuh Mama Gufron memang tidak memiliki afiliasi langsung dengan jaringan pesantren NU atau Muhammadiyah. Ia berdiri sendiri dengan struktur kepemimpinan yang berpusat pada figur Abuya, dengan figur Mama Gufron sebagai satu-satunya otoritas tertinggi. Dalam dunia pesantren, model semacam ini lazim, tapi beresiko menciptakan ketergantungan absolut pada harisma individu. Ketika figur itu terguncang oleh kontroversi, seluruh lembaga ikut goyah. Namun bagi Mama Gufron, badai bukan alasan untuk berhenti. Beberapa pekan setelah meminta maaf, ia kembali mengisi ceramah. Kali ini dengan ton yang lebih hati-hati. Ia berbicara tentang pentingnya introspeksi, tentang kesadaran bahwa tidak semua pengalaman spiritual layak diceritakan ke publik. Ia mengutip kisah Nabi Sulaiman yang diberi kemampuan berbicara dengan hewan, tapi tidak menjadikannya alat pamer. Ia mengatakan bahwa mukjizat adalah urusan Tuhan, dan manusia sebaiknya fokus pada amal dan juga akhlak. Pernyataan itu dianggap banyak pihak sebagai koreksi halus terhadap ucapannya sendiri. Dari perspektif antropologi agama, kisah Mama Gufron memperlihatkan bagaimana mistisisme tetap hidup di masyarakat Muslim Indonesia, meskipun modernisasi telah meluas. Tradisi wirid, zikir, ruqyah, dan harisma kiai tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keagamaan. Dalam ruang itu, figur seperti Mama Gufron mulai tumbuh, karena ia berbicara pada lapisan emosi yang sering diabaikan oleh rasionalitas modern. Dan media sosial memberinya megafon besar yang dulu tidak dimiliki para kiai tradisional. Tapi di sisi yang lain, kasus ini juga mengungkap keterbatasan sistem verifikasi informasi agama di era digital. Tidak ada lembaga resmi yang bisa langsung menindak ceramah viral, kecuali melalui laporan publik. Bagi sebagian penonton, ucapan berbicara dengan jin mungkin terdengar lucu. Namun bagi sebagian masyarakat yang lain, itu mengancam kemurnian akidah. Dualitas reaksi ini mencerminkan wajah umat Islam Indonesia hari ini, antara iman dan juga hiburan, antara pengajian dan juga algoritma. Dalam waktu yang singkat, Mama Gufron menjadi simbol perdebatan besar. Siapa yang berhak menafsirkan keajaiban? Apakah pengalaman spiritual seorang harus diukur dengan akal sehat publik? Ataukah itu urusan pribadi antara manusia dengan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggema di ruang publik, di media, dan di ruang diskusi akademik. Dan dalam setiap perdebatan itu, nama Mama Gufron selalu muncul, entah sebagai contoh kesesatan atau sebagai korban salah tafsir. Fenomena ini juga memperlihatkan satu hal lain, betapa cepatnya masyarakat mengangkat dan menjatuhkan figur publik. Dalam hitungan minggu, ia bisa menjadi tokoh viral penuh karisma sekaligus sasaran cemoohan nasional. Di tengah pusaran itu, Mama Gufron sendiri tetap pada gayanya. Bicara yang nyentrik, mengenakan sorban putih, dan menyebut murid-muridnya dengan panggilan, anak-anakku yang aku sayangi. Barangkali, di sanalah rahasia ketenangannya. Ia memahami bahwa reputasi adalah bagian dari takdir, dan bahwa badai pun suatu saat akan reda. Namun bagi masyarakat, kisah ini meninggalkan jejak reflektif. Kasus Mama Gufron mengingatkan bahwa antara spiritualitas dan rasionalitas selalu ada ketegangan yang tidak pernah selesai. Bahwa keimanan bisa saja menjadi konten, dan konten bisa mempengaruhi keyakinan jutaan orang. Hal ini juga menegaskan bahwa batas antara tablik dan sensasi semakin kabur, dan bahwa di era algoritma, bahkan seorang kiai di desa kecil bisa menggetarkan percakapan nasional. Bukan karena isi ceramahnya semata, tapi karena cara dunia mendengarkannya. Di penghujung tahun 2024, berita tentang dirinya mulai mereda. Mama Gufron memilih diam.
Ia jarang tampil di media, lebih banyak mengajar di lingkungan pesantren, berbicara tentang moral, cinta tanah air, dan pentingnya ilmu. Mungkin ia sadar bahwa dalam dunia yang bising ini, keheningan kadang lebih berharga daripada klarifikasi. Namun sejarah sudah mencatat namanya sebagai sosok yang mengingatkan kita tentang betapa kompleksnya hubungan antara agama, media, dan juga manusia. Dan ketika generasi baru santrinya nanti bertanya, siapa sebenarnya Mama Ghufran Al-Bantani? Mungkin jawabannya tidak akan tunggal. Bagi sebagian orang, ia adalah ulama yang disalahpahami. Dan bagi sebagian yang lain, ia adalah pengingat bahwa spiritualitas harus berhati-hati ketika berhadapan dengan kamera. Tapi bagi sejarah, ia akan tetap menjadi figur yang menunjukkan satu kebenaran sederhana, bahwa di dalam dunia modern, batas antara karomah dan juga kontroversi seringkali hanya selebar satu potongan video berdurasi 1 menit.